Perkenalkan, kami dari kelas manajemen K kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Haryanto SEMM. Di sini presentasikan materi tentang pasar persaingan sempurna. Perkenalkan, nama saya Saskia Amelia dengan NIM 24022000360. Kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Apa sih itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah bentuk ideal dari pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satupun pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga. Harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar melalui interaksi penawaran dan permintaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang definisi pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Dalam pasar persaingan sempurna, terdapat banyak penjual dan pembeli yang berpartisipasi. Karena jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, masing-masing pelaku pasar tidak memiliki kendali atas harga pasar. Dengan kata lain, harga ditentukan oleh interaksi keseluruhan antara penawaran dan permintaan, bukan oleh keputusan individual dari satu entitas. Yang kedua adalah produk homogen. Produk yang dijual oleh semua penjual dalam pasar persaingan sempurna adalah barang-barang yang homogen atau identik. Artinya tidak ada perbedaan kualitas, merek, atau fitur lain. Karena barang yang dijual identik, pembeli tidak memiliki preferensi khusus terhadap penjual tertentu dan hanya akan memilih berdasarkan harga terendah. Hal ini menciptakan kondisi di mana penjual tidak dapat bersaing hingga persaingan hanya terjadi melalui harga. Informasi sempurna mengacu pada situasi di mana semua pembeli dan penjual memiliki akses penuh dan transparan. Selanjutnya adalah karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kebebasan masuk dan keluar. Dalam pasar persaingan sempurna, tidak ada hambatan bagi perusahaan dan individu untuk memasuki atau keluar dari pasar. Hal ini berarti bahwa jika ada peluang untuk mendapat keuntungan, perusahaan baru dapat masuk dengan mudah. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, mereka dapat keluar dari pasar tanpa menghadapi biaya atau regulasi yang berat. Kondisi ini memastikan bahwa hanya perusahaan yang efisien yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Kedua adalah harga sebagai penerima, yang biasa disebut price taker. Artinya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menentukan atau mempengaruhi harga pasar. Harga ditetapkan oleh kekuatan pasar, yaitu interaksi antara penawaran dan permintaan. Setiap perusahaan menjual produknya pada harga yang sama dengan perusahaan lain, dan mereka harus menerima harga yang ditetapkan oleh pasar. Yang ketiga adalah mobilitas faktor produksi. Dalam pasar persaingan sempurna, faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya lainnya dapat berpindah secara bebas antara berbagai penggunaan atau industri. Tidak ada hambatan dalam pemindahan sumber daya ini, sehingga faktor produksi dapat digunakan secara efisien untuk menghasilkan barang yang paling dibutuhkan di pasar. Penentuan harga. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Harga terbentuk dari interaksi kurva permintaan dan penawaran agregat. Keseimbangan tercapai pada saat kedua kurva berpotongan, yaitu harga keseimbangan terjadi ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Yang kedua, penyesuaian otomatis. Jika terjadi kelebihan permintaan, harga akan naik. Sebaliknya, kelebihan penawaran akan penurunan harga. Jadi, jika terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran, mekanisme pasar akan secara otomatis menyesuaikan harga. Elastisitas sempurna. Kurva permintaan individu perusahaan bersifat horizontal. Ini menunjukkan elastisitas harga permintaan yang sempurna. Berarti konsumen akan selalu membeli pada harga pasar tertentu, tetapi tidak akan membeli barang jika harga sedikit lebih tinggi daripada harga pasar. Ya, selanjutnya keseimbangan jangka pendek. Yang pertama yaitu adalah laba ekonomi. Perusahaan dapat memperoleh laba supernormal. Ini terjadi ketika harga pasar melebihi rata-rata total, termasuk biaya eksplisit dan implisit. Yang kedua, produksi optimal. Perusahaan memproduksi pada pendapatan margin sama dengan biaya marginal.
Ini memaksimalkan keuntungan mereka tanpa membuang-buang sumber daya. Yang ketiga, fleksibilitas produksi. Perusahaan dapat menyesuaikan output mereka merespon perubahan kondisi pasar dengan cepat. Kapasitas produksi yang seringkali terbatas karena adanya input tetap seperti mesin dan fasilitas. Perkenalkan, nama saya Angelina Tiffany Ardianing Sitobong dengan NIM 240220362. Keseimbangan jangka panjang dalam pasar persaingan sempurna ditandai oleh 3 komponen utama. Yang pertama, masuk dan keluar pasar. Kedua, laba normal. Ketiga, efisiensi maksimal. Nah, untuk yang pertama, masuk dan keluar pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, tidak ada hambatan bagi perusahaan untuk masuk atau keluar pasar. Jika ada laba supernormal atau keuntungan berlebih, dalam jangka pendek, perusahaan baru akan terdorong masuk ke pasar. Masuknya perusahaan baru akan meningkatkan jumlah penawaran produk di pasar, yang akan menekankan harga hingga laba supernormal menghilang. Sebaliknya, jika terjadi kerugian, perusahaan akan keluar dari pasar. Keluar dari pasar ini mengurangi penawaran yang menyebabkan harga naik hingga kembali pada tingkat yang menyeimbangkan biaya pendapatan, di mana perusahaan yang tersisa memperoleh laba normal. Pada titik keseimbangan jangka panjang, tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk atau keluar dari pasar karena semua perusahaan hanya mendapatkan laba normal. Yang kedua, laba normal. Laba normal merupakan keadaan di mana perusahaan tidak mendapatkan laba ekonomi atau keuntungan di atas biaya peluang. Tetapi, jika tidak mengalami kerugian, laba ini hanya cukup untuk menutupi semua biaya termasuk biaya peluang. Laba ekonomi nol tidak berarti perusahaan merugi, melainkan mereka mendapatkan pengambilan yang cukup untuk tetap bertahan di pasar tanpa ada insentif untuk keluar atau menarik perusahaan baru untuk masuk. Yang ketiga, efisiensi maksimal. Keseimbangan jangka panjang di pasar persaingan sempurna mencerminkan efisiensi yang maksimal dalam 2 bentuk, yakni yang pertama, efisiensi produktif. Nah, efisiensi produktif terjadi ketika barang atau jasa diproduksi dengan biaya terendah, yang ditunjukkan oleh fakta bahwa setiap perusahaan beroperasi pada biaya rata-rata minimum. Dalam jangka panjang, harga akan sama dengan biaya rata-rata minimum, sehingga produksi dilakukan dengan efisiensi maksimal. Yang kedua, efisiensi alokatif, terjadi ketika harga produk sama dengan biaya marginal. Ini berarti bahwa sumber daya digunakan secara optimal, di mana nilai yang diberikan oleh konsumen pada barang sama dengan biaya tambahan yang diperlukan untuk memproduksi barang tersebut. Nah, apa saja sih kelebihan pasar persaingan sempurna? Yang pertama, efisiensi maksimal. Dalam pasar persaingan sempurna, produsen terdorong untuk memproduksi barang dengan biaya paling rendah agar bisa bersaing. Ini menciptakan efisiensi produksi yang tinggi. Tidak ada pemborosan sumber daya karena perusahaan akan beroperasi pada titik produksi di mana biaya marginal sama dengan harga pasar. Yang kedua, harga terjangkau karena tidak ada monopoli atau oligopoli yang mengontrol harga. Persaingan antar produsen memastikan harga tetap kompetitif dan terjangkau bagi konsumen. Hai, saya adalah pemateri yang terakhir. Saya adalah Muhammad Rifki Fadila dengan NIM 2400363. Meskipun pasar persaingan sempurna adalah model ekonomi yang sangat ideal, karena memiliki beberapa keunggulan seperti efisiensi, alokatif, dan harga yang kompetitif, tetapi di dalamnya ada beberapa kelemahan atau keterbatasannya. Salah satunya adalah pengabaian eksternalitas, serta keuntungan yang rendah bagi suatu perusahaan karena dalam jangka yang panjang, suatu perusahaan hanya akan memperoleh keuntungan yang normal atau bahkan di bawahnya, sehingga membuatnya sulit bertahan dalam pasar. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada informasi yang kurang jelas, bisa komen di bawah. Thank you for watching.